Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran nggak sih di saat pandemi itu susah jualan properti? Apa bener kata orang-orang bahwa sekarang tuh lagi susah jualan properti? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang kiat suksesnya Sumarekon Bogor dalam menjual properti di saat pandemi, di mana mereka jualan dalam beberapa hari aja sudah bisa sold out, ya. Oke, teman-teman, kenalkan nama saya Omar. Saya adalah seorang pebisnis properti dan juga property business coach ya. Saya juga seorang digital marketer yang di channel ini itu saya ngajak teman-teman tuh untuk diskusi, belajar bareng tentang dunia properti. Jadi kalau buat yang belum subscribe, sekarang juga klik tombol subscribe-nya dan tentunya juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan info-info terbaru dari channel saya ini. Oke, langsung ya kita bahas ya. Kenapa sih Bang Omar ngebahas Sumarekon gitu loh? Karena memang ini luar biasa sekali kalau saya bilang. Luar biasa sekali karena di era pandemi seperti ini justru Sumarekon itu jualannya tuh sold out terus gitu ya. Jadi bukan hanya yang di Bogor ya, ada juga di Surabaya, ada di Bekasi gitu ya. Keren banget mereka bisa jualan properti sold out. Nah, apa sih strategi yang mereka pakai? Kita akan bahas di video kali ini. Makanya jangan skip karena tentunya nanti akan menjadi ide buat kita, menjadi inspirasi buat kita dalam menjalankan bisnis properti kita. Oke, yang pertama yang kita bisa lihat dari Sumarekon adalah karena mereka memang sudah punya brand gitu ya. Nah, makanya branding itu sangat penting ya. Branding itu apa sih? Ya mereka punya portofolio, mereka punya pengalaman bagus, mereka sudah punya base of customer dan investor yang sudah cukup kuat gitu ya. Mereka juga apa namanya komitmen dalam mendeliver produk-produk propertinya sehingga ya itu tadi kepercayaan sudah timbul dari masyarakat, dari customer, dari investor dan dari para agent juga sehingga brandnya ini sangat-sangat ditunggu-tunggu gitu oleh orang gitu loh. Nah, itu adalah faktor yang membuat dia menjadi sangat cepat diserap oleh pasar produk-produknya, seperti itu, teman. Nah, pelajarannya apa yang bisa kita dapat dari brand-nya, apa, dari cara Sumarekon mem-branding, dirinya gitu ya. Ya tentunya juga teman-teman, walaupun kita mungkin proyeknya klasteran, 1 hektar, 2 hektar gitu ya, tetap proses branding itu dilakukan. Jadi jangan hanya fokus mencari profit, bukan hanya fokus bagaimana jualan cepat, bukan hanya fokus gimana bisa buka project-project aja, tapi juga dalam perjalanannya itulah kita membangun proses brandingnya gitu. Jadi kalau teman-teman memahami customer journey, di situ sebenarnya teman-teman nanti juga ngebangun branding teman-teman sehingga nancep di customer yang membeli produknya, yang membeli rumah di perumahan kita, seperti itu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, setelah branding tadi, yang kedua, kenapa sih Sumarekon ini bisa ya, dijual dengan sangat cepat? Mereka menggunakan jaringan agensi, ya. Mereka bekerja sama dengan para agent gitu ya. Jadi kalau bisa kita lihat, di sini adalah, mereka mengajak kerjasama gitu ya, bekerja sama dengan para agent yang tentunya mereka pilih juga gitu ya. Mereka pilih beberapa eksklusif agent gitu ya, yang mereka pilih gitu ya, yang mereka tahu punya base of customer, punya database untuk diajak, nanti jualan, produknya si Sumarekon ini gitu loh. Nah, apa sih rahasianya mereka mau melakukan hal tersebut? Karena dengan mereka merekrut banyak agent, terutama para prinsipal-prinsipal yang punya nama gitu ya, pertama mereka punya database, lalu yang kedua, selain database konsumen, mereka juga punya tim marketing, punya tim broker. Yang mana ketika Sumarekon merilis produk gitu ya, mereka akan membuat konten ya kan, membuat konten dan ini tentunya ketika disebar kepada para prinsipal, yang terjadi adalah konten ini multiply. Dia menyebar gitu loh, menyebar dengan sangat masif gitu ya di marketplace, di sosial media, di Facebook, di Instagram, di YouTube gitu ya. Orang akan membicarakan produk ini gitu loh. Nah, ini nih yang akhirnya membuat orang jadi penasaran kan, kok ini ada di mana-mana nih gitu loh. Iklannya ada di mana-mana gitu loh. Informasinya tersebar ada di internet gitu loh, mau di marketplace ada, mau di sosial media ada. Nah, itu yang membuat akhirnya menjadi top of mind produk-produknya si Sumarekon ini. Ya, kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya ini adalah kunci juga nih kalau saya bilang gitu loh.
ketika mereka mulai mengajak agent terus menyebar informasi dan iklan gitu ya, kampanye melalui para agent gitu ya. Yang mereka lakukan berikutnya adalah mereka mempersiapkan infrastrukturnya. Infrastruktur itu apa? Ada rumah contohnya gitu ya, kemudian rumah contohnya itu di-furnish gitu ya. Kemudian juga ya marketing galerinya, kesiapan dari tim internalnya gitu loh. Mereka siapin bener-bener gitu loh. Jadi closing atau sold out dalam 1 hari, 2 hari itu bukan bukan pekerjaan satu malam gitu. Mereka memang sudah persiapkan jauh-jauh hari, ya dengan metode NUP ya, nomor urut pesanan gitu ya. Mereka siapkan jauh-jauh hari sehingga ketika hari H terjadi, ya terjadi yang namanya closing massal. Dan itu ini tentunya butuh perencanaan, butuh persiapan yang matang, sehingga ketika hari H-nya terjadi, ya mereka dapat melakukan penjualan dengan sangat-sangat masif dan luar biasa, seperti itu. Jadi itu perlu kita perhatiin juga teman-teman. Kalau teman-teman mau mau cepet sold out nih proyeknya itu, pikirin tuh gimana bangun rumah contoh, gimana nanti disiapin semuanya gitu loh, dari sisi legalitasnya, dari sisi nanti menghandle konsumennya seperti apa, kecepatan prosesnya ya, mungkin kerjasama dengan perbankannya, dengan notarisnya gitu loh. Semua dipersiapkan sehingga nanti ketika terjadi penjualan secara masif, teman-teman tuh siap gitu loh. Jadi jangan sampai juga nanti kita udah jualan, tapi ternyata semua itu belum disiapkan. Nanti sayang jadinya seperti itu. Oke, rumah contoh. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah kampanye digital. Nah, kampanye digital itu saya bagi dua ya. Yang pertama, mereka melakukan namanya digital marketing. Ya, digital marketing ya mereka membuat iklan gitu ya, memboost-nya melalui Facebook advertising mungkin, dengan Instagram advertising, dengan YouTube, dengan Google gitu ya. Mereka lakukan itu semua, ya. Terus apa yang dikampanyekan? Yang dikampanyekan adalah mereka membuat sebuah entah ya, mungkin disebutnya, agent gathering kah atau customer gathering kah melalui online, melalui Zoom atau melalui saya nggak tahu mungkin Zoom kali ya mereka pakai ya, mungkin ya, nanti coba silakan dicek. Tapi yang saya tahu sih, mereka itu melakukan yang namanya online booking. Jadi ketika mereka presentasi, menyampaikan product knowledge-nya gitu ya, keunggulannya segala macam, mengenai investasi segala macam, setelah itu mereka membuka yang namanya online booking. Nah, ini sangat luar biasa sekali karena memang di saat seperti ini orang tuh kan males untuk, melihat lokasi, mereka takut gitu loh untuk datang ke lokasi gitu loh. Yang dilakukan adalah akhirnya yang melakukan online booking, online presentation, online booking. Nah, ini keren banget gitu loh. Jadi ini yang bisa kita ambil teman-teman. Jadi teman-teman mungkin mulai saat ini para developer gitu yang ada di luar sana atau mungkin marketing juga ya, mulai meng-create konten, bikin video showing unitnya, presentasinya gitu ya. Dibikin juga mungkin product knowledge-nya secara online juga gitu ya. Mengundang orang ke Zoom atau ke yang lain-lainnya gitu ya. Sambil nanti bisa dilakukan closing juga gitu loh. Nah, hal-hal inilah yang mungkin bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman ambil manfaatnya dari apa yang dilakukan oleh Sumarekon gitu ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih dari penyampaian saya ini, dari paparan saya ini, apakah ada yang, "Oh iya Bang Umar, gue dapet ide nih setelah, melihat si Sumarekon melakukan hal tersebut," gitu loh. "Gue bisa melakukan ini nih." Mungkin teman-teman boleh deh berbagi deh dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan tersebut itu, mana saja yang bisa teman-teman lakukan? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain, punya masukan lain, silahkan juga bisa komen di bawah. Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat materinya dan buat yang belum subscribe, ya silakan subscribe dan satu hal lagi, saya punya, program buat teman-teman yang baru mulai di bisnis properti terutama sebagai agen properti. Di deskripsi itu ada linknya untuk teman-teman daftar online course-nya saya, gitu ya. Murah, terjangkau, nanti juga kita bisa bisa lebih banyak diskusi di situ. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, sukses buat teman-teman dan tetap semangat karena di era pandemi ini tetap kita bisa jualan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.